Jumat Agung. Jumat pada waktu itu Jumat yang sangat menakutkan, Jumat yang paling hitam, di mana anak raja itu, sang raja damai itu, dibawa, diseret, dianiaya, disiksa, bahkan mati di Golgota. Tadi dalam adegan penyaliban, kalau kita ikuti dengan baik, kita bisa merasakan bagaimana perihnya penderitaan itu. Tapi dalam aslinya ada daging yang tercabik. Kalau saya dan mama baru kena pisau sedikit, otomatis kita akan mengeluhkan sakit. Daging itu dicabik oleh kawat duri yang tajam, darahnya menetes hanya untuk tebus dosa manusia. Mama cuma jadi berkat Tuhan Yesus tidak hanya menderita secara fisik, tapi dia juga menderita secara batin. Bukan hanya tubuhnya yang dipukul, tubuhnya yang dianiaya, tapi pada Jumat itu dia ditelanjangi oleh prajurit. Kehormatannya diberikan hanya untuk saya dan Bapak Mama yang hari ini ada dalam perayaan Jumat paling hitam itu. Nah, Bapak Mama, saudara-saudaraku yang terkasih, tadi ketika lonceng Sabtu, kalau Bapak Mama ikuti baik-baik suasana kita gelap, saya juga pikir kira-kira mau hujan. Tadi ketika jam Sabtu, saya dalam hati bilang begini, langit pun ikut menangis, semesta pun ikut berduka cita. Nah, Bapak Mama, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di Golgota Yesus menyelesaikan pekerjaan. Dalam 2 malam, 3 malam berturut-turut kita ada dalam geladi ini. Anak yang berperan dengan Tuhan Yesus itu ketika dihantam, kadang-kadang dia bilang, tunggu dong, karena sakit. Bapak mau bayangkan tadi itu ketika dipukul itu ada kulit yang sakit ketika kena kayu rajam yang dibuat oleh kita di tempat ini. Tapi Yesus tidak. Dia tidak bilang tunggu dulu karena sakit, tidak. Dia menyelesaikan sampai di Golgota dengan baik. Bahkan di Golgota dia berkata, ya Bapakku, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Bapak Mama, saudara-saudaraku yang dikasih, karena itu di Jumat Agung ini saya dan Bapak Mama diajak begini. Hidup saya dan Bapak Mama hanya karena belas kasih dari Tuhan. Karena Tuhan tidak berbelas kasih untuk kita, maka kita sama ke kayu kering yang ada di depan Bapak Mama. Habis, dibakar, dibuang dan lenyap. Tapi kalau karena belas kasih Tuhan, kita menjadi makhluk yang bernyawa sampai detik ini. Karena itu di ujung Agung ini kita diajak, tinggal kita pu ego, tinggal kita pu kesombongan, tinggal kita pu semua hal yang ada. Karena sampai pada tahap penyaliban itu, orang yang teriak hosana bagi anak Daud, di mana mereka? Tidak ada. Tapi mereka teriak, salibkan dia, salibkan dia. Dalam bacaan kita ada 3 orang yang disebut. Pertama, Simon dari Kirene. Simon itu bukan orang yang kenal Tuhan Yesus. Ketika diminta untuk memikul salib Yesus menuju Golgota 100 km dia lalui. Dia melalui itu dengan baik. Ibu Yesus menyeka rambutnya pada darah anaknya itu. Ketiga, Yusuf Arimatea mengambil jenazah Yesus dan memakamkan. Ada yang keempat itu
nama saya dan Bapak Mama juga masih mengirim Yesus sampai detik ini. Bapak Mama, saudara-saudara, karena itu jangan bilang kita cinta Tuhan kalau jalan di gereja atau lupa. Jangan bilang kita cinta Tuhan kalau mau pergi gereja atau ambil Alkitab dari dalam lemari baru ke basket dulu. Jangan bilang kita cinta Tuhan kalau kita masih menyimpan dendam terhadap sesama kita. Jangan bilang kita cinta Tuhan kalau ego kita masih terlalu tinggi dalam diri. Jangan bilang kita cinta Tuhan kalau ketika lonceng gereja atau pengtalinga tumbuh. Jangan bilang kita cinta Tuhan kalau hanya lewat bibir semata. Karena orang yang memakai bibirnya dengan baik berteriak hosana bagi anak Daud, tapi di kemudian hari dia berteriak salibkan dia, salibkan dia. Bapak Mama,